Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azizi Azraknul. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara penginstalan Breaker di VirtualBox. Nah, sebelum itu teman-teman harus mempersiapkan beberapa software ataupun aplikasi yang nantinya akan kita gunakan pada saat penginstalan. Yang pertama yaitu yang harus dipersiapkan adalah ISO dari Breaker. Di sini saya menggunakan Breaker 2.1.1 yang mana teman-teman juga bisa mendownloadnya langsung pada website resminya di www.breaker.org. Nah, kemudian selanjutnya aplikasi kedua yaitu kita menggunakan MicroSIP 3.21.2 yang nantinya aplikasi ini akan berinteraksi dengan aplikasi Zoiper dalam melakukan panggilan telepon. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke tata cara penginstalannya. Nah, di sini saya menganggap teman-teman sudah berhasil atau sudah mempunyai aplikasi VirtualBox. Untuk itu kita langsung saja masuk pada penginstalan Breaker-nya. Baiklah, teman-teman bisa langsung membuka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya pada aplikasi VirtualBox ini teman-teman pilih pada menu ini ada new untuk membuat sebuah project baru. Nah, teman-teman bisa memasukkan nama di sini menggunakan nama bebas. Di sini saya menggunakan nama Breaker 00. Kemudian mesin foldernya biarkan saja default. Kemudian type-nya kita ambil Linux. Kita menggunakan Linux dan menggunakan versi order Linux 64 bit. Ini silakan menyesuaikan ya teman-teman. Kalau seandainya laptop teman-teman itu 32 bit, ambil yang 32 bit. Nah, kemudian lanjut next. Di sini kita bisa mengikuti bawaan defaultnya. Kita langsung next. Nah, di sini teman-teman pilih create a virtual hard disk now pada pengaturan hard disk. Kemudian kita memilih VDI. Kemudian pilih dynamically allocated. Kemudian biarkan file location dan size-nya sesuai yang telah ditentukan. Kemudian langsung kita create. Nah, selanjutnya sebelum kita start, pada menu setting di sini kita harus mengatur networknya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan bridge adapter dan juga host only adapter. Di sini, jika teman-teman mengambil bridge adapter, nantinya IP teman-teman itu harus disesuaikan dengan IP WiFi yang teman-teman pakai. Nah, jika teman-teman menggunakan host only adapter, teman-teman bisa melakukan instalasi secara offline. Nah, di sini saya menggunakan host only adapter. Nah, kemudian pada sub menu advance, teman-teman pilih Prometheus mode dan ganti menjadi allow all atau izinkan semua akses. Nah, setelah itu teman-teman pindah ke storage. Kemudian pada menu storage device itu ada empty. Teman-teman silahkan pilih atau masukkan ISO dari Breaker yang telah teman-teman download tadi. Kemudian pilih menu add, lalu pilih Breaker. Nah, setelah itu dia akan masuk, lalu choose. Nah, setelah semuanya selesai, teman-teman langsung oke. Nah,
cara startnya itu ada dua, bisa teman-teman double klik pada menu ini ataupun bisa teman-teman bukan pada menu start. Nah, di sini penginstalan Breaker-nya kita akan masuk pada kita akan diarahkan pada menu boot. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih install Breaker based unattended. Nah, setelah itu Breaker akan melakukan penginstalan. Nah, di sini kita akan menunggu cukup lama ya teman-teman. Jadi silakan ditunggu aja. Nah, baiklah teman-teman, kalau penginstalannya berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan IPPBX loginnya, yaitu support, kemudian enter, kemudian passwordnya yaitu Breaker, B-nya huruf besar. Nah, setelah kita masuk ke supportnya, selanjutnya kita harus masuk ke bagian rootnya dengan cara su, kemudian passwordnya sama Breaker huruf B-nya besar. Nah, sekarang kita telah berhasil masuk ke directory rootnya. Nah, langkah selanjutnya kita cek IP-nya dengan cara IP config. Nah, sekarang kita menggunakan IP 192.168.2.2. Nah, jika teman-teman ingin mengubah IP-nya, itu kita bisa dengan cara mengetikkan v/etc/network/interfaces. Nah, silakan teman-teman setelah masuk ke editor V, teman-teman bisa mengubah address di sini dengan cara ketik I pada keyboard. Nah, teman-teman bisa melakukan pengeditan. Nah, kebetulan di sini kita tidak akan mengubah IP-nya, kita akan memakai IP defaultnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa keluar dari editornya dengan cara Ctrl C, kemudian titik 2, W key, tanda seru, enter. Nah, kita telah keluar dari editor V tadi. Nah, langkah selanjutnya kita harus mengaktifkan IP yang telah kita setting tadi. Caranya ada dua. Yang pertama yaitu dengan cara if down ethermap 0, kemudian kita hidupkan if up. Nah, atau cara kedua dengan cara /etc/init .d/networking, kemudian restart. Nah, itu adalah dua cara untuk menjalankan IP-nya. Nah, setelah itu, untuk memastikan kembali apakah IP tadi telah aktif, teman-teman bisa kembali melakukan cek IP-nya dengan IP config. Nah, sampai di sini kita telah berhasil melakukan konfigurasi IP pada Breaker. Nah, selanjutnya kita akan jalankan Breaker ini pada web browser. Caranya yaitu silakan teman-teman copy IP yang ada di sini atau yang teman-teman masukkan tadi pada web browsernya. Oke, sebelum teman-teman masuk ke web Breaker-nya, teman-teman harus sesuaikan dulu
IP pada komputer teman-teman ataupun laptop. Caranya yaitu masuk pada Network Engineering Center, kemudian pilih Change Adapter Option, lalu masuk pada Virtual Box Host Only, kemudian pilih Properties. Nah, di sini masukkan IP teman-teman sesuai breaker, kemudian ganti belakangnya menjadi .3, kemudian default gateway-nya, ini yang penting, itu sama, depannya sama dengan breaker, kemudian belakangnya nanti .1. Nah, setelah itu baru oke. Nah, setelah semua selesai, saat ini kita akan masuk pada login di web breaker-nya. Oke, baik teman-teman, setelah kita selesai melakukan konfigurasi pada IP address di breaker, selanjutnya kita akan membuat user extension pada web breaker-nya. Caranya yaitu kita masuk ke browser, kemudian kita ketikkan IP breaker 192.168.2.2. Nah, di sini sudah tampil menu login dari breaker-nya. Silakan teman-teman ketikkan administrator, kemudian passwordnya breaker, B-nya huruf besar, breaker. Oke, ini merupakan tampilan dashboard dari breaker. Nah, di sini kita akan membuat user extension, di mana user extension ini nantinya akan kita gunakan sebagai alamat atau sebagai nomor telepon yang akan kita lakukan nantinya dengan menggunakan aplikasi Zoiper dan juga aplikasi micro SIP. Oke, langsung saja masuk ke menu IPPBX Administration, kemudian pilih extension. Kemudian di sini ada add an extension. Di sini device, pilih generic SIP device. Kemudian submit. Kemudian silakan di sini teman-teman ketikkan user extensionnya. Misal kita bikin 103. Kemudian display name-nya user 3, karena saya sebelumnya juga sudah membuat user 1 dan 2. Kemudian account code-nya 103. Ini biar simple aja. Kemudian tidak ada lagi yang perlu dikonfigurasi atau diatur, langsung kita submit. Nah, sekarang kita telah mempunyai 3 user extension. Nah, setelah itu kita klik apply configuration change, kemudian continue with reload. Nah, sampai di sini kita telah berhasil menambahkan extension. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Zoiper dan juga micro SIP. Sekaligus kita akan mencoba mengimplementasikan panggilan VoIP menggunakan kedua aplikasi tersebut. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya setelah kita selesai berhasil membuat user extension pada web breaker, langkah selanjutnya kita akan menginstal aplikasi, yaitu Zoiper 5. Silakan langsung teman-teman install. Nah, sini kita ikuti saja, set, dan next, biarkan secara default direktorinya, kemudian next, kemudian ini sesuaikan dengan versi laptop teman-teman, kemudian all user, dan tunggu
sudah selesai. Install Zoiper ini tidak terlalu lama, jadi cukup menunggu sebentar saja. Nah, selesai, finish. Kemudian selanjutnya kita langsung install micro SIP. Nanti setelah selesai kita install kedua aplikasi ini, baru kita konfigurasi. Oke, agree, next. Biarkan foldernya default, kemudian install. Oke, kita run langsung. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya setelah kita berhasil menginstal aplikasi Zoiper dan juga micro SIP, kita akan mengkonfigurasi kedua aplikasi ini. Baiklah, yang pertama kita akan mengkonfigurasi dulu pada aplikasi Zoiper. Nah, di sini Zoiper ini sendiri merupakan aplikasi ini termasuk multi-platform, karena juga tersedia tidak hanya di Windows tapi juga di Linux, Mac, bahkan Android. Jadi bisa digunakan pada banyak platform. Nah, di sini karena kita menggunakan yang free, silakan teman-teman klik paling bawah continue as a free user. Oke, allow access. Ini sedikit nge-lag ya teman-teman. Oke, di sini username-nya ini sesuai dengan yang telah kita buat pada web breaker-nya. Mana kita tadi membuat 101 tambahkan IP dari breaker-nya 192.168.2.2. Dan passwordnya sesuai dengan kita buat pada web breaker-nya 101. Kemudian login. Next, kemudian skip. Nah, di sini tanda kita berhasil itu yaitu pada SIP UDP-nya itu found, agar kita bisa menggunakan SIP UDP ini nantinya pada aplikasi micro SIP-nya. Kemudian next, lalu skip. Nah, di sini berarti Zoiper 5 kita itu mempunyai alamat IP 101. Nah, kemudian pada aplikasi micro SIP-nya kita akan melakukan konfigurasi juga. Silakan teman-teman klik tanda panah yang mengarah ke bawah ini di pojok kanan atas, kemudian add account. Nah, di sini account name-nya silakan teman-teman bikin 102, yaitu user kedua dari yang kita bikin di web breaker tadi. Kemudian SIP server atau IP dari breaker kita tadi 168.2.2. Kemudian username-nya 102. Domainnya itu sama dengan IP dari breaker 168.162.2.2. Kemudian loginnya 102, passwordnya 102. Kemudian display name-nya ini terserah teman-teman. Bisa teman-teman bikin nama teman-teman sendiri. Misal dari sini membuat ICC. Oke. Kemudian langsung di save. Nah, oke. Setelah selesai, teman-teman bisa melakukan panggilan. Caranya gampang. Silakan teman-teman bikin alamat yang ada di Zoiper pada micro SIP. Misal 101. Kemudian call. Nah, maka akan ada notifikasi panggilan masuk ke aplikasi Zoiper-nya.
Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman paham dan mengerti bagaimana cara penginstalan Breaker hingga bisa melakukan panggilan melalui VirtualBox. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.